Itu kalau orang stroke seluruh tubuh udah diem, Mas, biasanya itu susah sembuhnya. Tapi Mas Hendra kemarin ketemu Mama kan? Iya. Mama masakin kamu sayur asam. Betul, luar biasa. Itu cuma 3 bulan loh Mas sembuhnya. Sembuhnya pakai apa? Apa? Cinta. Sadari bahwa di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, ada malaikat luar biasa yang bernama ibu. Atau Oke. bentuk kecil dari eksistensi Tuhan itu adalah ibumu gitu. Oke. Itu yang harus kamu bahagiakan terlebih dahulu. Semua solusi itu ada di titik kesadaran, Mas. Ketika di titik sekarang, ini buat teman-teman semua bisa kok dipraktekin. Duduk sebentar, jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Teh, aku resah sama utang, teh. Teh, aku ketakutan. Teh, aku baru diputusin pacar. Teh, aku income-ku masih 1 juta per bulan kurang. Di state apa saat ini kamu berada? Kita mulai dari situ aja, Mas. Ya, kita mulai dari situ ya. Ini buat siapapun bisa kan berarti kan? Mau dalam minus, mau dalam utang segala macam itu bisa. Ini kan yang terjadi sama semua alumni Abundant Revolution, Mas. Iya, Teh. Jadi di titik state apa saat ini kamu berada? Teh, aku dalam ketakutan dan kekurangan. Jujur dulu nih, di state apa? Aku masih mental miskin. Kuncinya ada di sadari itu bukan sejatinya kamu. Aku pernah dikasih pesan yang sangat serius sama salah satu guruku. Ya. Hendra, asal kamu bisa bikin ibumu menangis bahagia, ya, mau kamu hidupmu rusak, kamu tetap akan selamat. Mau kamu berada malam-malam di tengah hutan ada jurang, kamu nggak akan kenapa-kenapa. Cara mengedukasi aku tuh kayak gitu. Dikasih contoh-contoh ekstrim gitu. Agree. Saking mulianya anak yang bisa memuliakan ibunya, membanggakan ibunya. Bikin ibu nangis bahagia. Rumusnya dari guruku tuh kayak gitu dulu. Nah, Teh Feby mungkin sudah waktunya untuk sharing ya. Berbagi gitu. Bagaimana kedekatan Teteh dengan ibu, seperti apa pengaruh ridhonya ibu itu terhadap jalan hidupmu, dan apa saja yang dilakukan seorang Teh Feby dari remaja, dari kecil untuk memuliakan orang tuanya. Ya, wow, makasih banyak Mas Hendra. Mengawali cerita mamahku, atau nanti juga aku mau tanya dari sisi Mas Hendra gimana. Ada satu cerita yang menginspirasi aku, Mas. Gini, pada saat jiwa Mas Hendra, jiwa aku atau jiwa siapapun sebelum lahir ke bumi ini, dia kan percikan ruhnya yang bersama-sama dengan Allah ya. Suatu saat dia ditakdirkan harus berpisah nih sama Allah di bumi ini. Lalu si ruh ini tuh ngobrol sama Allah. Ya Allah, aku nggak bisa pisah dari kamu. Kalau aku ada di bumi, kamu nggak bersama-sama aku, apa yang terjadi di dalam hidupku, kamu nggak ada. Lalu Allah bilang, ini analogi anekdot cerita fiksi aja ya kita anggap ya Mas. Anekdot cerita fiksinya tuh bilang gini, kamu nggak usah khawatir. Akan ada seorang malaikat yang aku utus. Malaikat ini adalah cerminan diriku, kata Allah. Akan ada seorang malaikat yang menjaga kamu, yang menyayangimu lebih dari nyawa diri dia sendiri, yang memberikan kamu kelimpahan kasih sayang dari mulai kamu lahir sampai kamu meninggal, yang rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Dia akan menemani kamu. Siapa itu ya Allah? Penggantiku adalah ibumu. Jadi ibu digambarkan sebagai sebuah sosok yang kasih sayang cinta tanpa batasnya itu sama nih levelnya kayak Allah gitu. Bahkan dia melahirkan kita, kan ada 2 kemungkinan tuh Mas. Bisa jadi selamat, bisa jadi dia meninggal gitu. Bahkan 9 bulan dia harus membawa-bawa kita gitu. Jadi ibu kita itu dianalogikan cerita yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Bahwa itulah orang pertama yang menjembatani keberadaan kamu di dunia ini. Dan kasih sayangku, kata Allah, ditaruh di hati seorang ibu dan bapak tentunya ya. Dengan peran masing-masing. Nah, dari situ, dari awal, uniknya seorang Feby kecil, itu memang sangat mencintai ibunya. Aku juga diceritain sama mama, Feby tuh dari kecil tuh beda. Bedanya apa? Jadi Feby kecil ketika bisa ngomong, mama bisa ngomong sedikit umur 1,5 tahun, aku tuh udah gini, ih mama cantik,
udah begitu, aku aja udah lupa kalau aku kayak gitu. Jadi di setiap bertamu atau ada tamu datang, aku tuh selalu bilang sama teman-temannya mama, tante tahu nggak, mama aku cantik, mama aku baik. Feby kecil udah begitu lucu gitu. Nah, bertumbuh di TK, kuliah kehidupan mengantarkan perjalanan. Papa mama aku pisah. Itu adalah satu fase kuliah kehidupan yang nggak akan pernah bisa aku lupain seumur hidup aku ya. Karena aku sayang papaku, aku sayang mamaku. Ada satu momen di mana aku harus memilih mau ikut mama atau mau ikut papa. Nggak bisa milih, Mas. Adalah sebuah perjalanan takdir di mana aku tidak bersama mama, tidak bersama papa. Aku besar sama nenek saat itu. Besar bersama nenek karena nggak menyinggung papa, nggak menyinggung mama nih. Bertumbuh. Pernah ikut sama papa. Aku punya my stepmom. Sama my stepmom terjadilah begitu banyak siklus cerita di situ. Aku pernah ditampar, Mas. Dan cerita-cerita luka-luka lainnya itu aku pendem, aku nggak pernah ceritain ke mama. Suatu saat aku mulai berikutnya tinggal di mama, aku pun nggak pernah menceritakan itu. Jadi aku tuh tipe anak yang sedari kecil itu nggak pernah mau bikin mama sedih dan aku nggak mau nyeritain itu. Dan di ujung cerita mama tahu dan mama kaget gitu. Nah itulah momen dimana aku baru tahu rasa hati mama terhadap aku gitu. Suatu saat temanku datang dalam posisi aku yang udah kayak sekarang. Dia alumni, dia nanya ke mama, Ma, gimana caranya sih bisa punya anak kayak kayak TVB gitu? Itu menurut mama, ini keren banget pertanyaan dia. Karena kan mama yang melahirkan, mama yang membesarkan, mama yang melihat pertumbuhan dia. Kayaknya nggak ada orang lain yang paling tahu kartunya TVB itu kecuali mama. Menurut mama apa sih rahasianya? Sampai bisa TVB jadi kayak sekarang. Mama aku bilang apa coba, Dra? Gimana Teh? Di luar jangkauan pikiran. Feby itu dari kecil prihatin. Dari kecil hidupnya nggak pernah seneng. TK dia udah nggak ada mamanya, nggak ada papanya. Berikutnya perjalanan kehidupan kesini juga sangat prihatin sekali. Dia masa kecil tinggal sama stepmom, pernah ditampar, nggak cerita lagi sama mama. Dia tuh orangnya nggak pendendam kata mama. Jadi apa yang dia lakukan dia nggak pernah balas hal yang sama gitu. Jadi Feby kecil sepertinya kenapa bisa jadi kayak sekarang? Kayaknya dia udah terlalu perih deh hidupnya. Jadi mama masih cerita gitu, Ndra. Ini karena keperihan dia, karena keprihatinan dia, prihatinnya dia, mama bilang ya, bukan aku yang bilang. Sepertinya dikasih hadiah ini sama mama. Tapi bukan hanya itu kata mama. Feby itu anak mama yang paling-paling deh nggak masuk logika pikiran mama. Kenapa mah nggak masuk logikanya kata temen aku tuh. Dia kalau punya barang tertentu kalau temennya minta dikasih. Jadi aku Mas kalau misalnya punya sesuatu aku lihat ada temen yang ini matanya doang Mas yang ngeliatin. Matanya loh nggak ngomong loh. Ngeliatin misalnya tas aku bagus. Ngeliatin doang matanya nggak pakai ngomong. Cuma kan dari mata kita lihat dia pengen tas aku gitu. Aku tahu dia nggak mampu. Itu bisa tuh Mas, tasnya aku kasihin, aku ganti kantong kresek. Gitu ya, kalau sama temennya. Kalau sama temen tuh, kayak aku bisa ngerasain aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena apa? Yang tadi mamaku bilang, dari kecil aku prihatin. Dari kecil tuh aku melewati semua fase itu. Nah, yang aku bisa contoh dari mama itu adalah sepertinya gen aku berbagi dari mama, sepertinya. Jadi mama itu sangat peduli sekali sama orang-orang gitu. Jadi dia tuh bisa tuh masak. Jadi waktu itu mama kan tinggal di Jakarta Selatan. Ayahnya saat itu angkatan darat yang berhasil di satu wilayah di kota Jakarta, di Jakarta Selatan, depan Halimun, depan Menteng bahkan. Tapi itu lokasi-lokasi yang brongnya, yang ada narkoba apa segala macam di situ gitu. Mama tumbuh di dalam lingkungan seperti itu. Lalu mama memutuskan kayaknya ini hingar-bingar Jakarta udah memusingkan. Dia pindahlah ke Pelabuhan Ratu waktu itu. Meninggalkan kota Jakarta. Pindahnya ke satu bukit yang cuma ada 7 rumah doang. Jadi tanah yang mama pilih pindah dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu itu rumah-rumah penduduknya itu masih tanah, Ndra.
beneran tanah, Yeah. atapnya itu cuma setengah doang tembok, atasnya lagi tuh bilik kayu. Dan mama memilih tinggal di situ. Yang dia lakukan apa? Dia masak sayur sop, masak sayur asam yang banyak, dibagiin ke tetangga-tetangganya itu. Nah, sepertinya aku dapat gen dari mama tuh yang itunya gitu. Berbaginya tuh dari situ gitu, aku dapat gen dari mama. Bahkan mamaku bilang, Feby, mama cuma pesan satu hal dalam kehidupan Feby saat ini. Jangan pernah Feby tinggalkan dan lepaskan kebiasaan memberi makan orang lain. Karena disitulah esensi kamu hidup. Jangan pernah tinggalkan itu. Jadi sekarang mama aku hobinya adalah ngelis saudara-saudara yang berasnya pada habis ya. Yeah. Dalam kekurangan. Betul, Feb, betul. ada 10 keluarga. Feb nambah lagi. Feb ada 15 Feb sekarang. Itu kebahagiaan dia gitu. Ya, kalau itu mirip sama ibuku juga gitu. Kayak gitu. Itu luar biasa banget. Jadi kalau ada anak yatim baru tuh dia cepet-cepet ngasih tahu aku. Iya, Feby ini anak yatim ada yang belum sepatu lah inilah. Mama cuma pesen satu itu aja. Mama minta tolong sama Feby. Jangan pernah tinggalkan mereka. Bahagiakan mereka. Dengan kapasitas yang tentunya kita memungkinkan bisa melangsungkan itu gitu. Jadi ibu buat aku itu apa ya? Malaikat hidupku. Terus sepertinya Mas Hendra 2019 itu kan aku masih terpuruk seperti yang aku pernah cerita ya. 7 sisi kehidupan ambruk ya. Saat itu mama belum bersama-sama aku, Mas. Mama masih di Pelabuhan Ratu saat itu. Saat itu aku kuantum jam sebelum ngaji Roso, kita punya bed 1 sebelum itu. Aku kuantum jamkan rumah di Bandung. Aku kuantum jam berdua suamiku. Kuantum jam jadi itu rumah di Bandung. Berikutnya di jalan tol ketika rumah itu jadi, aku pulang dari Bandung mau balik lagi ke Bekasi, ke Jakarta. Suamiku bilang, "Yang, kayaknya udah waktunya kita mindahin mama deh." Padahal aku sangat tahu suamiku itu dari dulu kan dia biasa sendiri ya, biasa cuma kita doang gitu. Nggak biasa ada orang lain. Karena kan membawa mama juga harus membawa adikku. Membawa mama harus juga membawa adikku, berarti ada orang lain di dalam rumah kita gitu. Betul. Tapi pada saat itu ketika rumah jadi, suamiku bilang, "Yang, kayaknya udah waktunya kita pindahin mama deh. Kayaknya udah waktunya mama nggak pusing lagi mikirin," walaupun kita kasih uang ke mama ya, nggak pusing lagi mikirin beli token listrik, beli gas, beli beras, masak apa. Jangan kasih beban lagi sama mama tentang itu semua. Biar mama konsentrasi aja terhadap kehidupan dia, biarkan dia menikmati hari tuanya, melihat cucu-cucunya, tanpa harus memikirkan bayar ini, bayar itu, dan lain-lain, walaupun duitnya ada. Yeah. Tapi kan tetap masih mikir, gimana kalau kita pindahin mama ke rumah kita? Itu aku langsung, Masya Allah. Kamu serius kita mau mindahin mama ke rumah? Iya. Terus mama tidur di mana? Kita ada kamar 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya kamar pembantu. 3-nya kamar anak, terus ada kamar aku sendiri. Kan masih ada halaman di belakang. Kita bangunin yuk pavilion yang layak buat mama. Kamar gede, ada kamar mandi, depannya taman. Itu aku belajar juga dari suamiku sih. Maksudnya memuliakan ibu. Padahal Mas, itu mengkondisikan mama tinggal satu rumah sama aku, itu adalah cita-cita terbesar aku. Tapi selama ini mama gak pernah mau. Mamaku tuh gak pernah mau. Karena mama kan ngerasa kayak punya pride gitu. Kalau punya rumah sendiri kan, kalau ibu kan gitu kan, aku punya rumah sendiri loh ini. Aku punya rumah sendiri, ada pride gitu. Ada kebanggaan. Tapi kalau dia sakit kan jauh. Nah, akhirnya aku kuantum jamkan lagi. Aku rasakan, kalau teman-teman ada yang nonton saat ini dan teman-teman belum tahu kuantum jam itu apa. Kuantum jam itu adalah bersyukur sebelum menerima. Merasakan itu sudah terjadi walaupun di ranah fisiknya itu belum terjadi. Itulah proses menjadikan realita itu terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi aku lakukan waktu itu kuantum jam karena itu dari dulu Mas, di lubuk hati aku yang paling dalam. Aku pengen ngurus mamaku tapi mama gak pernah mau. Gak pernah mau. Akhirnya ketika suami menyampaikan seperti itu, ya udah aku kuantum jamkan. Kita kuantum jam berdua. Yuk kita kuantum jamin yuk, mama tinggal sama kita. Akhirnya ada momen nyaman saat itu, mama sakit Mas. Sakit stroke. Dia tiduran, gak bisa bangun sama sekali.
Jadi dari Pelabuhan Ratu itu nggak bisa bangun, kita bopong dia diangkat. Dibawalah ke rumahku. Jadi mama nggak ada pilihan. Akhirnya tinggallah di rumahku. Pada saat mama sakit, posisi saat itu mama udah nggak bisa pup. Semua pakai pampers. Dan itu semua aku yang ngurus, Mas. Dari mulai ganti pampers, pupuknya, mandinya. Ngangkat gayung tuh nggak bisa. Ngangkat gayung gini nih, nggak bisa. Itu udah diem. Itu pengalaman paling indah sih. Ketika aku giniin mama, aku mikir dulu aku yang dimandiin nih sama mama. Iya ya. Sekarang aku mandiin mama, jadi aku keramasin, terus tangannya yang mana, yang kaku, yang ini. Itu kalau orang stroke seluruh tubuh udah diem, Mas. Biasanya. Itu susah sembuhnya. Tapi Mas Hendra kemarin ketemu mama kan? Iya. Mama masakin kamu sayur Betul, asam. luar biasa. Itu cuma 3 bulan loh Mas sembuhnya. Sembuhnya pakai apa? Apa? Cinta. Merasa dicintai. Merasa di VVIP-kan. Betul. Oleh anak kesayangan. Sehingga harapan hidupnya menjadi lebih panjang gitu. Aku punya anak seperti ini, aku harus sembuh gitu. Aku nggak sendiri gitu. Bayangin kalau misalnya Febinya jauh rumahnya dan jarang nengokin mama. Seperti yang dikeluhkan Pak Habibie dalam tulisannya ketika dia sakit. Gitu oh kan. Iya. Anaknya soalnya cowok semua. Nah, makanya bedanya itu tuh. Jauh semuanya. Iya gitu betul. Kan. Itu yang menyembuhkan mama. Itu adalah ketika aku basuhin gini, hai tangan, sembuh lagi ya. Wow. Sembuh sayang. Itu bisa ditiru tuh. Terus aku panggil fisioterapi ya. Aku panggil fisioterapi ke rumah. Jadi kamar mama udah kayak rumah sakit dipindahin ke rumah gitu Mas. Jadi udah aku bikin aja kamar itu udah sebetulnya fasilitas rumah sakit, tapi di rumah. Jadi mama ngerasa ini bukan di rumah sakit. Kebayang kalau di rumah sakit, tapi ke dokter lab itu dilakukan ya. Setelah itu saran dokter apa segala macam tetap dilakukan, obat apa segala macam tetap ada. Tapi kesembuhan bukan di sana. Kesembuhan adalah di aliran cinta yang tulus. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang ibunya lagi sakit. Mamaku tuh stroke yang kedua Mas. Jadi sebetulnya udah level stroke-nya udah lumayan serius gitu. Tapi pada saat itu kesembuhan dia dari stroke yang tadinya benar-benar tidur sampai pada akhirnya bangun dan akhirnya bisa 3 bulan kemudian pelan-pelan jalan. Akhirnya udah bisa masak lagi. Akhirnya udah bisa pergi, udah bisa jalan kemana-mana, udah bisa makan di resto, udah seperti normal aja gitu. Itu dilakukan karena aku, kakakku Boyke, adikku Denny dan Kelvin itu kompak untuk mama sayang gimana, sehat-sehat. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan dan cinta yang gak habis-habis kita delivery sama mama. Jadi pertumbuhan kesehatannya pun cepat. Dan aku pelan-pelan emang ngajarin quantum jam juga sih sama mama. Mah merem mah, terus bayangin, terima kasih aku sehat, walaupun belum. Dan itu dilakukan sama mama. Karena itu inspiratif banget ya. Buat seluruh anak-anak di Republik ini gitu. Jadi kalau mau jalan hidup yang mudah, dimulai dari menyenangkan, memuliakan, men-VVIP-kan ibu bapak kita yang masih ada gitu. Iya, nggak hanya itu sih Mas, ketika kita ada keleluasan rezeki, ketika aku dapat uang, mama lah orang pertama yang aku kasih. Iyalah. Mama lah orang pertama yang aku kasih dan aku selalu meriksa kosong nggak gitu, jangan sampai kosong gitu. Walaupun sebetulnya mama di rumah nggak ada pembiayaan apapun ya, karena kan semua udah ada everything udah oke gitu. Tapi gimana caranya membuat dia happy, seneng, bahagia gitu. Selebihnya sih tinggal memaintenance rasa hati dia aja. Tapi karena anak dia banyak, jadi kan aku yang memaintenance, yang lainnya belum gitu. Jadi ya tetap ada warna-warna tertentu gitu yang masih terus aku bertumbuh dalam memuliakan mama sebaik mungkin. Oh ya, kalau dari kisah Mas Hendra sendiri gimana? Apa yang Mas pelajari dari sosok mama? Aku nggak seseru TVB sih. Sampai kemudian, mandiin mama kayak gitu ya. Ngurusin segala macam. Wah itu tuh nggak semua anak sanggup sih menurutku. Kalau aku kebetulan dulu tuh masa kecil tuh meskipun bukan orang kaya gitu ya, tapi setiap aku pengen apa-apa tuh selalu diturutin sama khususnya sama bapak ya. Kamu berapa bersaudara Mas? 1. Hah? Cuma kakak 1? Aku aja. Kamu tunggal? Oh ya?
Bukannya punya kakak Mas Heru? Bukan, kata siapa, itu bukan bukan ya? kakakku. Oh, kamu tuh tunggal. Oke, terus? Terus ya pokoknya orang tua tuh jajannya Hendra tuh nomor 1 gitu ibaratnya. Ya. Terus sekolah itu mungkin ya karena disayang gitu ya. Sekolah tuh aku selalu juara 1 gitu. Tapi setelah bapak meninggal, itu tuh turun gitu teh. Juara 2, juara 3 dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau bicara tentang pengabdian sama ibu tuh, aku tuh beruntungnya tuh ditakdirkan sama Tuhan selalu dekat dengan guru-guru gitu. Entah itu guru ngaji atau apa gitu ya. Nah, suatu hari pas aku belajar gitu, guruku tuh cerita. Ceritanya tuh kurang lebihnya gini teh. Dulu zamannya Rasulullah, itu ada saudagar yang sangat kaya raya. Saudagar ini punya seorang ibu, ibunya itu adalah pelacur. Nah, pas lagi ulang tahunnya saudagar ini, si ibu yang dulunya pelacur itu disuruh maju ke depan, dan saudagar ini mencium kakinya, ya, kaki si ibu itu dengan penuh penghayatan, kemudian menyampaikan ke teman-temannya yang kaya-kaya itu, saudagar lainnya itu, dan dia bilang, meskipun beliau ini dulu adalah pelacur, tapi aku terlahir dari rahimnya. Aku sangat hormat, aku sangat mencintainya, aku cium kakinya gitu. Rasulullah lewat dan berkata, kelak surganya saudagar pemuda itu akan lebih tinggi daripada surgaku gitu. Masya Allah. Bagiku nggak penting, cerita itu mau bullshit, mau beneran apa enggak tuh nggak penting. Tapi itu dari cerita itu, kemudian aku perjalanan ke rumah itu langsung ada semacam giroh kekuatan tergerak dari dalam. Jadi ini guru ini hebat nih. Dia tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi menggerakkan. Buktinya setelah dia cerita, aku langsung tergerak. Mulai saat ini, aku akan bikin apapun momen supaya ibuku benar-benar terharu sama aku gitu. Apapun aku lakukan gitu. Jadi salah satu misalnya kayak apalah pokoknya yang dia suka gitu ya. Yang bikin aku nggak bisa sebutin satu-satu semuanya lah ya. Kalau apa kayak rumah segala macam itu kan memang tanggung jawabnya anak lah harusnya. Iya, betul. Nah, jadi aku benar-benar fokus menata hidupku bagaimana membuat beliau ini menangis haru gitu. Punya anak Hendra itu gimana gitu. Meskipun aku belum siap, belum sanggup pun aku selalu akan bilang sanggup gitu. Jadi waktuku tuh banyak aku gunakan untuk bener-bener membuat ibu tuh kayak nggak pernah sedikit pun untuk tidak mendoakan aku gitu teh. Setiap hari selalu berdoa tentang aku terus gitu. Nah, gara-gara itu aku merasa kayak jalan hidup tuh serba mudah banget gitu. Misal, ketika kemudian yang namanya ibu itu kan nggak pernah ya minta-minta gitu ya. Nggak pernah, gengsi dia minta. Gengsi gitu banget ya. tuh ibu minta. Aku tuh misalnya ada kabar yang sedih gitu, maka aku seperti Teteh. Jadi kalau ada kabar sedih itu aku simpen sendiri. Tapi kalau ada kabar yang bahagia, orang pertama yang aku kasih tahu adalah ibu. Ya. Jadi selalu aku kasih cerita yang positif-positif terus. Bu, aku udah bisa cari uang sendiri segala macem gitu ya. Terus kemudian ya rumah segala macam mulai aku buatin segala macam. Terus suatu hari kan ibu itu nikah lagi. Nah, nikah lagi akhirnya punya adik kan. Punya adik. Bilang, ini adik kayaknya di kampus negeri gitu. Butuh laptop gitu. Aku belikan yang paling bagus. Ngangsur tuh teh. Tapi belikan yang paling bagus gitu, maksudnya apapun cara yang bisa bikin ibu bahagia gitu ya. Ibu sama adik bahagia itu bener-bener aku atensiku ke sana gitu. Dan makin ke situ kok justru potensi rezeki kok tambah makin besar gede ya. Betul. Ya makin aku juga merasakan itu, Mas. Terus ya udah setiap setiap ngaji gitu selalu dikasih masukan sama guru bahwa kalau orang Jawa bilang tuh pangeran katon tuh ya ibumu itu gitu. Tuhan yang kelihatan di rumah itu ya ibumu itu gitu ya. Setuju. Nah, disitulah kemudian kayaknya cerita-cerita model seperti ini tuh kan udah banyak sekali. Tinggal bagaimana kemudian kita itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya
Kalau misalnya aku nih praktikku, ya aku akan menggaji ibuku tiap bulan melebihi UMR. Oke. Tapi karena aku dari kecil meskipun sudah nggak ada bapak gitu ya, orang tuh kalau orang Jawa tuh royoan. Jadi royoan tuh apa, Bib? Royo. Iya, rebutan untuk membiayai sekolahku. Oke. Ya, waktu aku SMA segala macam gitu. Dan aku punya sepupunya ibu tuh kayak makku sendiri gitu. Itu tuh bahkan menyayangi, mengasuhku tuh kayak di atas rata-rata pula gitu. Jadi aku nggak ada pilihan lain kecuali untuk membagikan orang-orang ini gitu. Iya. Nah, sebenarnya sayangnya satunya udah meninggal. Iya, tapi ibu masih ada ya? Ibu masih ada, ibu sehat, ibu aku siapkan ladang untuk berkebun segala macam. Biar dia beraktivitas gitu ya. Pokoknya dia udah sangat bahagia lah ya, kalau versiku ya sangat bahagia. Dan bener sih bahwa Tuhan yang kelihatan di rumah kita ya ibu kita itu. Bahkan guruku berani menggaransi, udahlah kamu nakal kayak gimana aja, asal kamu bisa bikin ibumu nangis bahagia, kamu selamat terus kemana-mana. Ini udah percaya omonganku gitu ya. Aku nggak tahu ya, tapi aku percaya utuh ya. Itu keren istilahnya. Aku percaya utuh gitu. Masya Allah, keren. Jadi memang sih kalau aku ditanya gitu sama teman-teman, Teh Febi, keberhasilan Teh Febi titik tolaknya tuh kapan sih? Sejak aku mindahin mama ke rumah. Loh, makin terkonfirmasi dong. Sejak aku mindahin mama ke rumah, nggak hanya memindahkan, tapi budget dinaikin. Oh iyalah. Keinginan dia dilakukan, dia punya wish apa dilakukan. Pokoknya aku gini, kalau ngelihat mama ngelamun sedikit aja, aku pasti tanya, Ma, apa yang mama pikirin? Mama ada sesuatu yang pengen dibeli, pengen apa? Atau ada sesuatu yang dipikirin mama mau ngasih ke orang, atau gimana, apa? Lalu dia cerita, itu kasihan Feb, keluarga kita yang di sana kayaknya anaknya butuh ini. Ya udah, aku transfer uang ke mama yang kasih ke dia. Tapi Teh, ternyata tidak semua orang memiliki kesadaran seperti yang Teh Febi lakukan gitu. Aku sampai terheran-heran kadang ya. Kamu tuh udah kerja, udah nggak tinggal sama ibumu gitu ya. Kadang tiap bulan gitu ibunya ya nggak dikasih apa-apa, hanya memikirkan istrinya saja, anak-anaknya aja. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh menurutku jadi penyebab gitu. Jalan hidup kita menjadi mudah apa enggak gitu. Betul. Kebetulan aku terlahir, nggak tahu ya, aku setiap menginginkan apa tuh kayak mudah banget gitu. Sehingga aku pede gitu. Misal kayak mertua tuh, ini ada rumah dijual, biar rumahnya agak besar lagi gitu. Udah beli. Meskipun aku baru punya uang 20 juta atau berapa, udah beli aja dulu. Gak ada uang Teh. Iya. Tapi lunas. Akhirnya lunas juga gitu ya. Lunas gitu kan. Nyali aja gitu. Jadi kayaknya, memulai. Kayaknya memang percaya pada diri sendiri gitu ya. Terus kemudian nggak khawatir kurang gitu. Iya, betul. Hal-hal seperti ini yang kemudian akan memudahkan teman-teman dalam konteks finansial. Salah satu menurutku itu. Tapi ada benang merah sedikit nih Mas. Kasih stabilo sedikit. Oke. Berani memulai boleh. Tetapi kita juga harus mengukur cadangan tabungan semesta kita juga, Mas. Benar. Jadi kalau misalnya kita memulai sesuatu tapi kita nggak punya cadangan kebaikan kita, bahan bakar untuk memenuhi ininya kan itu dari semua kebaikan yang kita lakukan sebetulnya. Seberapa besar wadah tubuh kita juga kita dedikasikan buat kehidupan ini. Jangan hanya cuma buat perut kita doang, buat suami, anak, istri, tok segitu. Tapi cobalah mulai berpikir untuk membesarkan wadah keberkahan tubuhmu. Bener banget tuh. Salah satu cara untuk memperbesar wadah rezeki ya dengan memikirkan nasib banyak orang. Iya. Dan yang lebih penting lagi khususnya buat anak-anak yang muda sih menurutku, ini soal atensi sih. Kalau atensimu tuh setiap ada cewek cantik gitu ya udah kamu akan jadi playboy. Ya kan? Dapat. Atensimu ke jalan rezeki, ya itu. Jadi peluang-peluang keluar ya. Makanya semua berawal dari atensi gitu ya. Meskipun dirimu miskin, tapi kalau atensimu bakal jadi orang yang kaya dan kamu percaya utuh di situ ya semesta akan menggiringmu ke jalan itu gitu. Makanya pentingnya naruh perhatian atensi ke yang situ. Serius gitu terhadap sesuatu yang ingin terjadi dalam hidupmu gitu. Karena gini Mas, aku mau cerita sedikit. Di dalam kehidupan ini kan ada energi potensi tanpa batas ya. Dia bentuknya potensi apapun gitu. Ini ada energi tanpa batas. Ketika kita memberikan atensi terhadap sesuatu, perhatian, terbentuklah koneksi. Ya, setuju. Ada jembatan keterhubungan tuh di situ. Dari yang bentuknya energi, dia berubah Mas jadi partikel-partikel. Inilah potensi menjadi material terjadi.
Jadi memang harus ada atensi dulu untuk pada akhirnya terbentuklah koneksi, keterhubungan itu. Ketika koneksi sudah terbentuk, saat itulah hukum kelayakannya mulai kita persiapkan. Ya. Hukum kelayakan itu macam-macam tuh. Bisa tabungan semesta, bisa kita mempersiapkan diri kita dalam kapasitas, kita jujur, kita baik, kita mengupgrade diri dan lain-lain. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, terus kita harus mulai dari mana ini semua? Mulai dari satu aja keputusan kecil yang bisa kamu ambil dalam kehidupan kamu. Satu keputusan kecil. Ketika kamu memulai berbisnis, ya mulai aja dulu dengan announce produk kamu, memberanikan diri gitu. Kembali lagi kuncinya keberanian juga itu perlu sih. Keberanian untuk memulai. Kadang-kala ide banyak, tapi kan kalau nggak dieksekusi nggak ada yang jadi, Mas. Bener nggak? Setuju. Dibutuhkan keberanian kan untuk memulai satu aksi tertentu. Dan gitu. biasanya kalau baru mulai mesti gagal ya. Iya. Tapi kan kadang-kala bukan ada gagalnya, itu. yang penting kan bangkitnya. Bukan Belajarnya. jatuhnya, yang penting mantulnya gitu. Ya, turun untuk dia bangkit naik lagi ke atas. Jadi pembelajaran terindah dari semua siklus cerita ini apa sih? Sadari bahwa di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, ada malaikat luar biasa yang bernama ibu. Atau bentuk kecil dari eksistensi Tuhan itu adalah ibumu gitu. Itu yang harus kamu bahagiakan terlebih dahulu. Oke Teh. Setuju ya? Ayo, satu segmen terakhir lagi barangkali Teh tentang ini Teh. Kadang ya bagi orang-orang yang mentalnya masih miskin, itu melihat orang lain yang sudah sukses, itu tuh kayak iri, panas gitu. Hatinya panas duluan gitu. Nah, saat lihat orang lain berhasil, maka mesti mikirnya netting gitu ya, negative thinking dia. Nah, terkadang hal-hal seperti ini tidak kita sadari itu sebagai mental miskin. Yang jika kemudian mau kamu berprofesi sebagai apa saja dengan gaji berapapun, kalau mentalmu masih miskin, ya kamu sulit untuk take off secara kemakmuran gitu. Nah, aku lagi-lagi sangat pengen memperdalam hal ini supaya, jadi aku sekarang kalau bikin konten tuh Teh, lebih mengarah ke teman-teman yang masih muda-muda gitu. Karena nasib bangsa ini akan ditentukan oleh mereka ke depan gitu ya. Betul. Nah, paling nggak mereka harus terbebas dari penyakit mental miskin ini. Mereka harus punya software kemakmuran, kemakmuran gitu, prosperity conscious gitu. Nah, bagaimana Teh Feby memberikan tips-tips bagi anak-anak muda-muda yang mudah dikerjakan gitu ya, bagi Gen-Z gitu ya, biar dia nggak takut sama uang, biar dia nggak kekurangan, punya mental kekurangan, terus suka berbagi, nggak pelit gitu ya. Nah, ini Teh, pesan untuk anak-anak yang muda-muda Teh. Untuk teman-teman anak-anak muda, seusia Mas Hendra, muda seusia Habib nih, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa mental miskin bukan berarti dalam pemahaman orang itu nggak punya uang. Ketika orang itu punya uang, bisa jadi loh Mas, dia punya mental miskin. Bener. Karena itu terjadi juga tuh adalah di keluarga aku yang seperti itu. Jadi mental miskin itu apa sih? Mental miskin bukan tentang saldo dia ada berapa di rekening. Kalau yang memang nggak punya uang ya udahlah ya, itu udah jelas gitu ya. Tapi kalau ternyata dia banyak uang, bisa jadi dia juga mental miskin. Jadi mental miskin itu apa? Mental miskin itu adalah suatu mindset, suatu rasa yang rasanya kurang terus. Bentar ya, aku pause jenak ya. Bos mobil kan ngajak aku ketemu, kita ketemu ya berapa orang gitu ya. Kita makan di resto. Dia sampai bela-belain nggak makan. Takutnya dia yang disuruh bayar. Nah, hal kayak gitu aku sering menjumpai dulu. Mental miskin. Iya, jadi gini, mental miskin itu adalah rasa batin yang rasanya kekurangan, rasanya iri ngelihat keberhasilan orang, rasanya kok apa yang dia punya limit gitu, maksudnya limited atau terbatas. Jadi ada satu mental tertentu yang dia merasakan ini kurang gitu. Itu ngupgrade-nya gimana sih? Kurang kasih sayang, kurang cinta, kurang. Rasanya kurang. Ngupgrade-nya gimana? Kadang kan beli sayur aja gitu ya, dibatasin gitu ya. Dibatasin atau ada tukang sayur, udah tahu tukang sayurnya pakai gerobak, udah tahu tukang sayurnya kakek-kakek,
Udah tahu tukang sayurnya gerobaknya udah jelek banget. Iya, Kita iya. tahu tuh yang jualan tuh nggak mampu sebetulnya. Beli cabe nih, cabenya ditawar. Iya. Ditawar seabis-abisnya nawar. Dari harga 10.000, wah udahlah segini sampai parah banget. Itu mental miskin, Mas. Itu mental miskin gitu. Jadi kalau kita ngelihat seseorang yang tampaknya dia kakek-kakek atau nenek-nenek, dia jualan apapun, nggak usah ditawar lah. Tapi kayak gitu tuh, menurutku ya Teh, itu bisa berubah karena satu faktor pertemanan juga, faktor lingkungan juga. Kalau misalnya aku berteman sama, aku tuh pernah ya, aku belum bisa kayak gitu dulu gitu. Jadi waktu di mobil setiap ada orang yang sekiranya kasihan gitu berhenti kasih 10.000, 20.000 dan terus dia ngajarin aku tuh kayak gitu cara ngajarin dia. Dia bawa uang segini, Beb. Ya 5.000-an gini. Naik Fortuner kemana-mana gitu ya. Setiap ada orang berhenti, dia pengen ngajarin aku gitu. Akhirnya kan aku punya data, oh hidup tuh kayak gitu ya harusnya. Iya. Nah makanya pertemanan tuh penting. Pertemanan itu penting karena semua masuk lewat 5 panca indera kita. Dan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu terekam, tersimpan di bawah sadar kita. Pertanyaan berikutnya tadi yang dari Mas Hendra, Teh Febi, terus kita mulai dari mana? Kalau ternyata di dalam rasa hati kita tuh ada rasa kekurangan itu, mulai dari mana? Dari sebuah kesadaran. Kesadaran tentang apa? Sadari dulu sama kamu di state apa kamu sekarang berada. Di state apa kamu sekarang berada. Aku ngerasain kekurangan Teh. Berarti sadari aku saat ini ada di state mental miskin kekurangan. Oke? Setelah itu pelan-pelan terbuka untuk menyadari itu bukan sejatinya kamu. Oke. Jadi semua solusi itu ada di titik kesadaran, Mas. Ketika di titik sekarang, ini buat teman-teman semua bisa kok dipraktekin. Duduk sebentar, jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Teh, aku resah sama utang, Teh. Teh, aku ketakutan. Teh, aku baru diputusin pacar. Teh, aku income-ku masih 1 juta per bulan kurang. Di state apa saat ini kamu berada? Kita mulai dari situ aja, Mas. Ya, kita mulai dari situ ya. Ini buat siapapun bisa kan berarti kan? Mau dalam minus, mau dalam utang segala macam itu bisa. Ini kan yang terjadi sama semua alumni Abundant Revolution, Mas. Iya, Teh. Jadi di titik state apa saat ini kamu berada? Aku dalam ketakutan dan kekurangan. Jujur dulu nih, di state apa? Aku masih mental miskin. Kuncinya ada di sadari itu bukan sejatinya kamu. Ini identitas lamamu. Tadi kan Mas Hendra nanya, terus cara ngerubahnya gimana? Mulai dari mana? Dari situ. Dari berhenti di titik kesadaran mana situasi kamu saat ini. Ketika kamu udah tahu nih, ini di state, aku masih ada di state mental miskin, kekurangan. Buktinya aku masih ngerasain ini. Satu, sadari itu bukan kamu. Itu satu. Kedua, sebetulnya sejatinya kamu apaan sih? State sejati kamu tuh kelimpahan. Jadi ada 2 nih. Ada cerita identitas lama yang rasanya kurang. Ini ada identitas baru, kelimpahan. Setelah itu, izinkan kamu terbuka. Izinkan kamu terbuka untuk melihat 2 hal ini. Berikutnya, kamu pilih yang mana? Hidup ini cuma pilihan sebetulnya. Jadi untuk merubah nasib, Mas Hendra, cuma butuh 1 detik untuk memilih. Katanya Bosman, semudah membalik telapak tangan. Kan cuma gini doang dari sini. Pindah ke sini. Tapi masalahnya adalah di alumni ataupun di banyak teman-teman, di mulut doang nih Mas, dia ngomong identitas lama selesai, identitas baru mulai. Cuma di mulut aja. Habitnya nggak berubah. Itulah dibutuhkan 30 hari daily rutin. Untuk merubah habit itu. Di situ Mas perubahannya. Jadi dari rasa kekurangan berpindahlah batinmu untuk melihat ke dalam. Oh ternyata aslinya aku, blueprintnya aku itu adalah kelimpahan. Karena kan kamu percikannya. Kalau dibilang percikannya kan semua sifat-sifat dia template ada di kamu gitu loh.